Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan anugerah maupun inayahnya kita dapat diberikan kelonggaran waktu untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dengan besarnya rasa syukur, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita yang sebenar-benarnya, yakni melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Sejalan dengan itu, pasti kita semua mempunyai cita-cita, yaitu menggapai derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwanya lah kita akan selamat dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Takwa adalah bekal terbaik yang dapat kita bawa dalam menempuh perjalanan menuju akhir kehidupan. Pada khutbah kali ini kita akan membahas suatu tema yang tidak asing di telinga kita, namun seringkali kita abaikan, yaitu kematian. Kematian bukanlah hal baru, bukan pula sesuatu yang jauh. Ia dekat, pasti, dan tak bisa ditawar. Tidak seorang pun dapat lari darinya. Setiap hari kita menyaksikan orang-orang di sekitar kita meninggal dunia, namun tidak semua dari kita menjadikan itu sebagai peringatan bahwa giliran kita pun pasti akan tiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran surah Al-Imran ayat 182. Ayat ini sangat jelas dan sederhana, namun berat maknanya jika direnungkan dengan hati yang jernih. Kematian bukan sekedar peristiwa biologis di mana ruh terpisah dari jasad, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju akhirat. Tempat di mana lagi tidak ada kesempatan untuk memperbaiki amal, tidak ada lagi waktu untuk menyesali apa yang telah luput, dan tidak ada lagi kesempatan kedua bagi kita semua. Masyaallah muslimin rahmatullah, seringkali manusia lebih takut kehilangan uang daripada kehilangan waktu. Kita mudah panik saat dompet kita tertinggal, tapi tak merasakan apa-apa saat melewatkan waktu sholat. Kita khawatir jika bisnis bangkrut,
tapi tak gentar saat dosa kita menumpuk. Padahal umur kita lebih berharga daripada seluruh kekayaan dunia. Ia adalah kesempatan emas yang jika terlewat tak akan bisa kembali lagi. Maka kesadaran akan kematian seharusnya menjadi alarm bagi hati, membangunkan kita dari tidur panjang kelalaian. Cobalah kita renungkan, bagaimana jika besok pagi nama kita tercantum dalam daftar jenazah yang akan disolatkan? Bagaimana jika saat ini ada sholat Jumat terakhir kita? Sudah cukupkah bekal kita? Sudah bersihkah hati kita dari dendam dan kebencian? Sudah amankah catatan kita dari kelalaian? Jemaah yang dirahmati Allah, kita semua tahu bahwa kehidupan di dunia ini sangat singkat. Orang yang hidup sampai usia 60 atau 70 tahun itu sudah banyak. Tapi apakah usia itu menjamin bahwa seseorang akan siap menghadapi kematian? Jawabannya tidak. Karena banyak yang berumur panjang namun hidupnya jauh dari Allah. Dan ada pula yang hanya sebentar namun hidupnya penuh makna dan ibadah. Maka yang kita minta kepada Allah bukan hanya umur panjang, tapi umur yang penuh keberkahan dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap hari memperhatikan apa yang telah diperbuat dalam hari esok." Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Ayat ini tidak hanya memerintahkan kita untuk bertakwa, tapi juga menyuruh kita melihat kembali jejak hidup kita sendiri. Apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok? Hari akhirat, hari pembalasan, hari di mana semua amal kita akan dibuka di hadapan Allah dan tak ada satupun yang bisa disembunyikan. Cara terbaik mempersiapkan kematian bukan dengan menyibukkan diri dalam kekhawatiran, tetapi dengan memperbanyak amal, memperbaiki akhlak, dan membersihkan hati. Sholat 5 waktu yang sering kita remehkan sebenarnya adalah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Tetapi jika sholat saja kita lalaikan, maka amal-amal lainnya pun akan ikut lemah. Mari kita mulai dari situ. Lihat bagaimana kualitas sholat kita, seberapa khusyuk, seberapa tepat waktu. Sebab sholat adalah amal yang pertama kali akan dihisab di akhirat. Kemudian perbanyaklah taubat, jangan menunggu tua, karena usia bukan jaminan panjangnya kesempatan. Ada yang siap masih bercanda, malamnya sudah menjadi jenazah. Maka jangan menunda taubat. Taubat bukan hanya untuk para pendosa besar. Kita semua butuh taubat. Bahkan Rasulullah SAW yang maksud pun bertaubat setiap hari lebih dari 70 kali. Karena taubat bukan hanya untuk penyesalan, tapi juga bukti bahwa kita tidak ingin mati dalam keadaan kotor. Kemudian kita perlu menyederhanakan hati kita dari keterikatan dunia. Dunia ini tidak pernah menjanjikan ketenangan yang hakiki. Semakin kita mengejar, semakin kita lelah. Maka bersikaplah sederhana terhadap dunia, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,
bahwa dunia ini ibarat perhentian sementara bagi seorang musafir yang berteduh di bawah pohon, lalu melanjutkan perjalanan. Jangan sampai kita terlalu sibuk membangun rumah di bawah pohon, lalu lupa bahwa perjalanan masih panjang menuju negeri abadi. Masyaallah muslimin rahimahullah, satu hal yang sangat penting dalam mempersiapkan kematian adalah menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Jangan pernah menunda minta maaf. Jangan gengsi untuk memulai kebaikan. Jangan biarkan hati kita penuh dengan kemarahan, kebencian, dan prasangka. Banyak orang di hari tuanya menderita bukan karena sakit, tapi karena beban hati yang tidak selesai. Maka selesaikan hari-hari kita dengan saling memaafkan dan berusaha memperbaiki hubungan. Bayangkan nanti ketika jasad kita dimasukkan ke dalam liang lahat, tanah menutup tubuh kita, orang-orang yang kita cintai perlahan menjauh meninggalkan kita. Pada saat itu hanya amal baik kita lah yang akan menemani. Salat, sedekah, bacaan Al-Quran, sabar terhadap ujian, dan segala bentuk kebaikan yang pernah kita lakukan akan hadir sebagai cahaya di alam kubur. Sebaliknya, jika amal kita buruk, maka ia akan berubah menjadi sosok yang menakutkan, yang malah akan menyiksa kita sendiri. Maka saudaraku, persiapkanlah bekal sekarang. Gunakan waktu yang tersisa dengan penuh kesadaran, karena hidup ini hanya sekali dan tidak akan terulang kembali. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, dari semua penjelasan ini dapat kita tarik satu kesimpulan, bahwa kematian bukan untuk ditakuti, tetapi untuk diantisipasi dan dipersiapkan. Orang yang paling bijak bukanlah orang yang paling banyak hartanya, tetapi yang paling banyak mengingat kematian dan siap untuk menghadapinya. Sebab dia tahu bahwa dunia hanya ujian, dan setiap yang hidup pasti akan mati, lalu dimintai pertanggungjawaban. Maka mulai dari sekarang, perbaharuilah hidup kita. Mari kita jadikan sisa usia ini sebagai ladang amal sebanyak-banyaknya. Bersihkan hati, tinggalkan langkah untuk kebaikan, dan bangun hubungan yang lebih baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama. Demikian khutbah kali ini, semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah akan mengisikan kita semua menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan ilmu manfaat dan kemuliaan hidup di dunia terlebih di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah kedua ini mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat juga istiqomah menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Hawwin 'alaina fi sakarat al-maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.